Halo teman-teman, kita jumpa lagi di YouTube Space, ruang publiknya para YouTuber untuk mempercakapkan sekitar atau seputar isu-isu per-YouTuban. Kita akan bahas kali ini tema yang sangat menarik, yaitu empat manfaat ya, empat manfaat dari konten yang spesifik ya, atau biasa disebut para mentor-mentor kita yaitu dengan konten yang niche, khusus ya. Nah, oke, kita coba buat dia punya penjelasannya, teman-teman. Mari kita perhatikan, ini saya sudah buatkan satu PowerPoint untuk menjelaskan kepada kita semua, untuk kita obrolkan bareng-bareng ya. YouTube ya, konten spesifik ya. Jadi konten yang khusus ya. Empat manfaat untuk membuat konten spesifik. Nah, tentu teman-teman sudah tahu persis bahwa banyak sekali di antara kita yang memulai terjun di dunia YouTube dengan ibaratnya kalau petinju itu petinju amatir ya, dia memukul sembarangan ya. Nah, beda dengan petinju-petinju berat, kelas berat, petinju profesional itu tidak akan pernah membuang-buang energinya kalau dia tidak yakin benar ya itu tepat sasaran. Begitu juga ketika seorang memulai kontennya, memulai nge-YouTube, seringkali ya dia menumpahkan semua yang dia ingin tumpahkan, pikirannya, perasaannya, seolah-olah itu adalah YouTube itu adalah sama dengan diary, apa diary maksudnya, itu yang biasa dipakai menulis setiap mengungkapkan perasaan pikirannya, seolah-olah itu dunia miliknya sendiri. Nah, YouTube itu adalah ruang publik, teman-teman ya, ruang tempat di mana kita hadir menjadi salah satu saja dari bagian dari semua mereka yang hadir di ruang itu, sehingga kita tidak bisa seenaknya, kita tidak bisa mau-maunya. Nah, karena itu teman-teman kita perlu belajar untuk menghadirkan satu konten ya yang sifatnya spesifik ya, atau teman-teman kita senior-senior kita biasa menyebutnya konten spesifik yang satu niche ya, bicara tentang ceruk pasar dan sebagainya. Nah, apa empat manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita membuat konten yang spesifik, yang khusus? Oke, mari kita lihat di sini. Saya sudah membuatkan satu PowerPoint. Ini kita bicara tentang konten Anda, konten saya yang sangat spesifik. Dulunya juga saya itu adalah orang yang ya seperti tadi petinju amatir ya, memukul dengan segala sembarangan. Apa yang saya suka saya tulis, apa yang saya suka saya omongkan ya. Tetapi setelah banyak berguru ya, berguru dari banyak mentor-mentor yang ada di YouTube juga, maka rasa-rasanya sudah harus melakukan apa yang disebut dengan spesifikasi, pengkhususan tentang hal-hal yang perlu atau bisa kita sharingkan ya. Nah, karena itu saya membuat channel saya pisahkan dari beberapa tema-tema yang gado-gado, yang campur baur dan sebagainya. Khusus di channel YouTube Space ini memang 100%, 100% semuanya bahas terkait dengan YouTube. Ya, mau kemana nanti ini kita akan lihat teman-teman, tapi saya mencoba untuk mendalami barang ini ya. Yang pertama, manfaat yang pertama itu adalah ketika kita membuat konten yang spesifik, maka manfaatnya itu juga akan menjadi spesifik atau khusus ya. Nah, ketika misalkan saya membuat YouTube Space ya, ini adalah konten spesifik tentang ABC-nya, artinya keseluruhan dari ruang lingkup dari konten YouTube ya, sehingga mereka-mereka yang punya kepentingan dengan dunia per-YouTubean, maka mereka-mereka lah yang kemudian mendapatkan manfaat khusus ya, edukasi, bisa juga diselingi dengan entertain atau hiburan dengan pembawaan-pembawaan yang memberikan nuansa hiburan dan sebagainya. Tapi bicara tentang manfaat khusus ini artinya di luar sana ada orang yang ingin tahu apa ya, mengapa dan bagaimana itu YouTube. Jadi apa itu YouTube ya, bagaimana ber-YouTube yang dengan baik, dan mengapa ya harus YouTube, mengapa tidak yang lain ya, sehingga ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang membawa orang menerima manfaat yang khusus ya. Jadi ini bicara tentang konten spesifik. Kalau teman-teman misalkan membuat sebuah konten yang bicara bagaimana cara menanam atau bertani yang baik ya, khusus misalkan menanam tomat ya, menanam lada atau cabai dan sebagainya, maka konten itu akan membawa misi ya untuk memberi manfaat kepada mereka-mereka yang menggunakan konten itu untuk misalkan tadi bertani, tanam tomat dan tanam lada atau chili ya, atau cabai-cabai maksud saya.
Nah, itu bicara tentang manfaat khusus. Jadi tidak manfaat yang sana-sini yang tadi dihasilkan oleh konten-konten yang sifatnya gado-gado. Nah, teman-teman, berikut kita bicara dari sisi konten, manfaat yang kedua adalah penonton tertarget ya. Penonton tertarget ini artinya ketika teman-teman membuat sebuah konten yang sifatnya spesifik khusus, itu pasti dia hanya akan dimasuki, akan dikonsumsi atau ditonton oleh orang-orang yang memang punya kepentingan dengan konten itu ya. Yang lain tidak, mereka berpencar masing-masing mencari kontennya, mencari katakanlah konten-konten yang memang bermanfaat bagi mereka. Nah, sehingga ketika Anda sejak awal sudah merancang untuk membuat sebuah konten yang spesifik, Anda sudah tahu ya jenis penonton mana yang akan datang ya. Nah, kalau konten YouTube Space ini pasti mereka-mereka yang ingin tahu, ingin kepo, punya kekepoan atau kerasa ingin tahu terkait dengan seputar dunia YouTube ya, ini bisa menjadi salah satu channel yang bisa dipertimbangkan untuk dikonsumsi atau ditonton begitu ya. Nah, itu manfaat kedua. Manfaat yang ketiga itu kita bicara tentang komunitas yang terbangun. Nah, dengan teman-teman membuat sebuah konten yang spesifik, maka hari demi hari, lambat laun, kemudian konten itu membuat satu kekhususan yang pada akhirnya menarik, menghimpun orang-orang yang setiap kita mengupload konten itu ya akan terjadi interaksi yang sangat dalam ya. Canda, interaksi tawa, dan banyak-banyak humor-humor, guyon-guyon, dan pada akhirnya itu akan menjadi sebuah komunitas tersendiri ya. Ya, kita sudah tahu bahwa komunitas mobil antik, motor, atau apapun itu, pemelihara burung dan sebagainya, mereka akan terkelompok begitu berdasarkan apa yang kita hobikan atau apa yang kita biasa bawa-bawa, atau ya katakan dari sini adalah apa yang Anda sajikan ya. Ini akan membentuk komunitas, dan komunitas itu terbangun oleh karena Anda membuat sebuah faktor penyebabnya atau yang disebut dengan trigger ya, faktor pemicu ya. Jadi konten spesifik itu bisa memicu terbangunnya sebuah komunitas yang solid ya, dan ini sebuah keuntungan yang sangat besar teman-teman ya. Bisa bayangkan. Yang terakhir, kita bicara tentang apa yang disebut dengan konten spesifik itu pada akhirnya membangun yang disebut dengan personal branding atau merek diri kita ya. Jadi kalau besok-besok channel ini berhasil membawa misinya, maka orang-orang akan melekatkan satu status tertentu ya, nilai tertentu pada diri saya sebagai seorang yang berkonten di dalamnya, bahwa saya Bel Padato adalah YouTuber yang bahas di seputar tentang YouTube Space ya, dan orang akan tahu oh itu dia yang memoderate ya, dia yang mengendarai atau mengoperasikan akun YouTube yang namanya YouTube Space. Jadi dengan sendiri personal branding itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, saya kira teman-teman itu ya yang bisa saya bagikan. Kalau teman-teman membuat konten yang spesifik, maka 4 manfaat ini pasti menjadi milik teman-teman. 1, punya manfaat khusus. Yang kedua, penonton tertarget. Yang ketiga, terbangun komunitas yang solid. Yang keempat adalah terbangunnya karakter atau personal branding, merek diri teman-teman. Saya kira begitu teman-teman ya. Kita akan jumpa di bahasan-bahasan yang lain di seputar tentang dunia YouTube. Dari hal-hal yang paling sederhana, yang sangat teknikal nantinya juga, yang sangat filosofis, yang sangat katakanlah psikis ya, menyangkut tentang kejiwaan atau motivasi kita, bahkan kita menyangkut tentang panorama atau meriahnya dunia per-YouTubean ini pada level-level nanti kita lihat dunia ya. Kita akan pelan-pelan saja teman-teman. Oke, kalau teman-teman ingin berkomentar silakan berkomentar, mau share, mau like dan sebagainya, mau subscribe silakan ya, itu semua ada di tangan teman-teman. Oke, mari kita bangun komunitas YouTube ini menjadi YouTube yang sehat dan positif untuk bangsa dan negara kita. See you.